Bung Ais. Bung, pas banget nih. Kan Coach STY baru balik ke Indonesia nih tanggal 11 dan udah ketemu Ketum PSI Pak Erick Thohir. Nah, mereka bahas soal AFF tuh. Nah, menurut lu gimana nih? Ya, AFF ASEAN Championship ya. Iya, benar. Cup sekarang namanya. Dan tadinya kan yang mau dikirim ini bukan tim utama, tim senior bukan utama, karena tim senior utama ini difokuskan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena saat itu berdekatan jaraknya antara jadwal AFF dan jarak kualifikasi Piala Dunia. Tapi ternyata sekarang dimundurkan waktunya sehingga Ketua Umum sudah sepakat dengan STY yang akan dikirim setelah tadinya hanya pemain-pemain yang turun di Liga 1, sekarang berubah lagi. Yang diturunkan adalah Timnas U22 untuk persiapan SEA Games 2025 mendatang ya. Ini tentu ya bisa jadi ada pro kontra ya. Karena kita belum pernah juara Piala AFF sejak pertama kali bergulir sampai sekarang. 6 kali masuk final tapi 6 aja jadi runner up. Tentu orang berharap kita ya mudah-mudahan bisa juara lah. Tapi ya ini pilihan pilihan apakah kita memilih untuk jadi juara atau kita fokus di tempat lain, karena di satu sisi kan kita sedang fokus di kualifikasi Piala Dunia. Iya, kita masuk putaran 3 dan ini bisa dikatakan selangkah lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya ya sepanjang sejarah, meskipun tahun 38 kita pernah sebagai India Belanda. Nah dari situ kita bisa memaklumi ya keputusan PSSI yang ingin mengirimkan timnas U22 saja di Piala AFF nanti, karena kalau kita memang melihat skala prioritas itu tentu Piala AFF ini bukan prioritas utama kita lagi ya, karena yang menjadi tolak ukur sekarang adalah di level Asia, dan itulah kualifikasi Piala Dunia lah yang akan menjadi tolak ukur yang paling bagus buat kita untuk bisa bersaing di level Asia. Oke, kalau netizen nih katanya bilang udah beda kelas, kayak gitu, beda benua katanya. Nah, tapi kalau keputusannya U22 nih, nanti pemainnya siapa aja kira-kira? Ya, berarti kalau tahun 2025 nanti ini yang akan tampil kan pemain yang kelahiran 1 Januari 2003 ya. Ya masih ada beberapa pemain ya, kalau Pratama Arhan mungkin sudah tidak bisa lagi. Masih ada Arkan Fikri, masih ada Hoki Caraka, Dava Fasya juga di posisi gawang masih bisa ya. Artinya pemain-pemain ini tentu bisa dimaksimalkan oleh Coach STY ya. Perlu lagi mungkin TC yang lebih panjang untuk bisa memandu-padankan mereka dengan baik ya. Oke, berarti misalnya nih kalau timnas U19 yang naik promosi, apakah nggak tarik-menarik tuh antara Coach Indra Safri sama STY nantinya? Nah, itulah memang kalau menilai ada beberapa pemain yang bisa dipromosikan ya untuk ikut SEA Games nanti, ikut Piala AFF atau ASEAN Cup nanti, seperti misalnya Kaviatur Rizky, Arkan Kakak, atau Kadek Arel juga bisa masuk ya. Tapi di sini balik lagi, ada nggak ditarik menarik antara kepentingan timnas U20 dengan kepentingan timnas U22 SEA Games, karena pelatihnya kan beda nih. Ada kalau U20 dipegang oleh Coach Indra Safri, U22 nanti di Piala AFF atau ASEAN Cup dipegang oleh Coach STY. Tentu perlu komunikasi lagi, dibahas lagi apakah memang diperlukan pemain-pemain U20 untuk bisa masuk ke level U22 untuk tampil di SEA Games atau tampil di Piala AFF. Gue pikir sih bisa lah dikomunikasikan lah, asalkan memang jaraknya atau jadwalnya tidak bentrok sih bisa aja. Oke, berarti mudah-mudahan nggak ada tarik-menarik ya antara Coach Indra. Soalnya ini kepentingan timnas, kepentingan nasional semua ya. Betul, tapi kalau gue boleh saran sih ini bisa dikomunikasikan ya antara pemain-pemain timnas U22 dengan pemain-pemain yang memang levelnya lebih senior, karena kan ada Malik Rizaldi misalnya yang bermain di timnas senior ya, yang bisa dipromosikan, atau pemain-pemain yang senior yang bermain bagus di Liga 1 bisa masuk untuk ke ASEAN Cup ya, bukan ke SEA Games nih. Jadi mereka ini dikolaborasikan antara junior dan senior. Harapannya apa? Harapannya pemain-pemain yang U22 yang nantinya ditargetkan bisa bersinar di SEA Games mendatang
bisa dapat pengalaman bagus, bisa dapat pembelajaran juga, dapat ilmu juga dari para seniornya, sehingga mereka ilmunya juga bertambah, pengalamannya juga bertambah, dan hasilnya tentu akan lebih maksimal lagi sih. Oke, berarti menurut lu kita untuk Asian Cup di samping pemain U22 mungkin bisa dicampur sama pemain senior. Kalau menurut gue idealnya dicampur dengan pemain-pemain senior. Tujuannya selain transfer ilmu juga membuat timnas kita ini lebih kuat. Kalau kita ngandelin pemain-pemain yang muda tanpa pemain-pemain senior, itu tentu bisa dikatakan akan susah juga bersaing dengan timnas lainnya yang sekelas kalau Thailand ngeluarin pemain inti atau Vietnam ngeluarin pemain inti, tentu ini akan susah. Apalagi Vietnam punya pelatih baru ya, Kim Sang-sik, dan mereka ada dendam tersendiri dengan tim nasional Indonesia. 3 kali dikalahkan di Piala Asia, kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2 kali kalah juga, dibantai juga di Hanoi. Tentu ini ada keinginan buat para pemain Vietnam untuk balas dendam. Kalau kita main dengan full pemain-pemain muda, tentu ini akan sangat sulit juga ya, cukup berat ya untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain Vietnam yang level senior. Oke, mudah-mudahan ya Mas. Tapi target, kalau menurut lu bisa juara nggak sih kita kalau buat tim kayak gitu? Ya kalau kita ngomongin tim muda ya targetnya bukan juara lah, targetnya cari pengalaman. Juara cuma bonus saja tuh. Oke, mudah-mudahan ya. Jadi nggak ada lagi yang ngomong di AFF aja kita nggak juara, kenapa harus Asia ya gitu loh. Ya targetnya sekarang bukan Piala AFF atau Asian Cup. Targetnya kita berbicara lebih banyak di level Asia. Ya mudah-mudahan kita bisa bersinar bagus di kualifikasi Piala Dunia. Mudah-mudahan kita bisa lolos ke putaran keempat, dan ya syukur-syukur bisa lolos nanti ke Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko. Amin. Doa semua pecinta sepak bola. Thank you Mas Aim. Ya, thank you.